Selamat datang, dan selamat menikmati alur cerita di channel ini. Jangan lupa, follow akun sosial media kami. Selamat menikmati imajinasi para pemimpi. Yunyun mengangkat tangannya tinggi, lalu mengepalkannya dengan kuat, menciptakan tekanan yang menggetarkan udara di sekelilingnya. Tindakan Yunyun itu membuat penguasa kota Ha panik, karena tidak memahami apa yang sedang dilakukan Yunyun terhadap dirinya. Dengan ekspresi dingin dan mata yang bersinar tajam, Yunyun mengayunkan tangannya dengan kekuatan penuh ke arah penguasa kota. Bahkan sebelum pukulan itu menyentuh tubuh penguasa kota, tekanan udaranya sudah cukup untuk menghantam keras dan membenamkan tubuh penguasa kota ke lantai gedung. Teriakan penguasa kota terdengar semakin nyaring saat pukulan Yunyun mendekat, dan seketika setelah hantaman itu mengenai sasaran, tubuh penguasa kota langsung terhimpit dengan kekuatan luar biasa, menghancurkan lantai atap gedung dalam sekejap. Yunyun tidak berhenti sampai di sana. Yunyun terus menekan telapak tangannya di atas tubuh penguasa kota tanpa belas kasihan, lalu membenamkan musuhnya lebih dalam hingga tubuh penguasa kota menembus seluruh lantai gedung dan mencapai dasar bangunan, menyebabkan seluruh struktur runtuh dan hancur total. Dampak dari serangan Yunyun menimbulkan gelombang angin luar biasa kuat yang menyapu setiap sudut jalan di sekitar lokasi, memaksa para pengguna kemampuan untuk bertahan sekuat tenaga agar tidak terhempas. Para pengguna kemampuan bahkan mengingatkan Jenderal Gao untuk tetap waspada terhadap situasi yang makin tidak terkendali. Melihat kekuatan yang ditunjukkan oleh Yunyun, beberapa dari mereka bertanya-tanya apakah sosok itu benar-benar Yunyun yang mereka kenal. Harapan pun muncul di benak mereka bahwa mungkin pangkalan masih bisa diselamatkan berkat kehadiran Yunyun. Meskipun di sisi lain, Jenderal Gao merasa khawatir karena menyadari bahwa segalanya tidak akan berjalan semudah yang mereka pikirkan. Secara tiba-tiba, Yunyun mengeluarkan teriakan yang sangat keras, hingga menyebabkan gedung-gedung di sekitarnya ambruk seketika. Jenderal Gao dan para pengguna kemampuan lainnya segera menutup telinga mereka, karena mereka tahu bahwa suara itu berpotensi menghancurkan gendang telinga mereka. Kengerian mulai merambat di antara mereka. Mereka mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi pada Yunyun. Mereka mulai menduga bahwa Yunyun telah memasuki kondisi amukan ekstrim, dan kini sepenuhnya berada di luar kendali. Menyadari situasi yang semakin gawat, Jenderal Gao segera memerintahkan seluruh pengguna kemampuan untuk mencari keberadaan Su Chen, karena menurut Jenderal Gao, hanya Su Chen yang memiliki kemungkinan untuk menghentikan Yunyun. Seorang wanita dengan kemampuan kecepatan secara sukarela meminta Jenderal Gao mempercayakan tugas itu kepadanya. Tanpa menunggu lama, wanita tersebut melesat menembus gedung-gedung di kota dengan kecepatan tinggi, berusaha menemukan Su Chen secepat mungkin. Sementara itu, di dalam rumah sakit kota, Su Chen akhirnya tersadar dan perlahan berjalan keluar dari bangunan yang nyaris hancur. Su Chen melihat sekeliling dan mendapati bahwa sebagian besar pemangsa di tempat itu telah mati atau terluka parah. Namun tiba-tiba, perhatian Su Chen teralih pada energi misterius yang mengepul keluar dari tubuhnya. Su Chen sangat terkejut saat menyadari bahwa energi itu berasal dari wanita parasit yang selama ini bersemayam dalam tubuhnya. Wanita parasit itu mulai muncul dari tubuh Su Chen, dan menurut pengakuannya, setelah keributan yang terjadi di ruang kesadaran otak, kini dirinya merasa cukup bebas untuk meninggalkan tubuh Su Chen dan bertindak secara mandiri. Menurut wanita itu, jika mereka mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh Pang Zi, maka mereka bisa menyusul dan mengetahui arah tujuan Pang Zi. Namun Su Chen menyatakan bahwa dirinya sudah mengetahui apa yang harus dilakukan, dan meminta wanita itu untuk tidak menghalanginya. Wanita tersebut tetap bersikeras bahwa kehadirannya adalah untuk membantu Su Chen, sementara Su Chen merasa bahwa selama wanita itu tidak menimbulkan masalah, itu sudah cukup sebagai bentuk bantuan, dan ia meminta wanita tersebut untuk kembali serta tetap tinggal di tempat itu. Meski demikian, wanita itu merasa harus menunjukkan kemampuannya pada Su Chen. Wanita tersebut kemudian mengikatkan rambutnya ke tepi gedung-gedung di sekitar, sementara Su Chen masih belum memahami apa yang sedang direncanakan wanita itu. Sambil memeluk tubuh Su Chen dengan erat, wanita tersebut memanfaatkan rambutnya sebagai pengait di atap, lalu berayun di antara gedung seperti manusia laba-laba. Su Chen terlihat panik dan ketakutan, karena tindakan wanita itu terasa begitu nekat dan tak terduga. Alih-alih mendengarkan keberatan Su Chen, wanita itu malah tertawa dengan puas. Su Chen pun merasa kewalahan, bahkan berpikir bahwa wanita tersebut sudah tidak waras. Sementara tubuh mereka terus melayang dari satu bangunan ke bangunan lain, wanita itu menyatakan bahwa dengan kemampuan tersebut, mereka bisa bergerak jauh lebih cepat. Su Chen tampak terkejut karena ternyata hal itu benar-benar berhasil. Saat wanita itu menoleh, ekspresinya mendadak berubah menjadi bingung, dan ia meminta Su Chen untuk melihat ke arah tertentu. Su Chen pun menatap ke arah yang ditunjuk dan ekspresinya seketika berubah terkejut. Su Chen melihat Yunyun yang kini telah bertumbuh jauh lebih besar dari ukuran sebelumnya. Wanita itu baru menyadari bahwa sosok raksasa yang ia lihat adalah Yunyun, namun ia merasa ada yang tidak wajar dari perubahan tersebut, dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada Yunyun. Menurut Su Chen, sesuatu yang serius pasti telah terjadi di pangkalan. Jika tidak, maka Yunyun tidak akan kehilangan kendali atas kekuatannya dan berubah menjadi sosok yang mengerikan.
Su Chen menyadari bahwa jika situasi itu terus berlanjut, maka Yunyun hanya akan menghancurkan dirinya sendiri. Mendengar penilaian itu, wanita tersebut menyadari bahwa keadaan benar-benar tidak terlihat baik. Wanita parasit itu pun menambahkan bahwa situasi di tempat lain juga tampak suram. Di sisi lain, terdapat seorang pemula yang bahkan belum sepenuhnya menguasai kemampuannya. Selain itu, seekor anak kucing bermutasi juga berada di sana, meski perannya dinilai tidak begitu penting. Menurut wanita itu, baik pemula tersebut maupun kucing bermutasi itu tidak sebanding dengan Pang Zi, sang pemangsa tingkat 2. Feng dan Golden bahkan terhimpit di tembok, akibat tekanan dari lidah Pang Zi yang menjulur tajam. Setelah itu, Pang Zi mengalihkan targetnya kepada Duan dan kembali mencoba meyakinkan Duan bahwa ia bisa membuat Duan kembali menjadi makhluk yang murni. Tanpa banyak waktu, Pang Zi menjulurkan lidahnya dan menghantamkan tubuh Duan ke dinding dengan keras. Wanita tersebut lalu menyampaikan pada Su Chen bahwa pemangsa tingkat 2 bukanlah musuh yang biasa. Bahkan menurutnya, kemenangan cepat tidak akan mudah diraih. Wanita itu kemudian menanyakan kepada Su Chen tentang pilihan yang harus diambil. Apakah Su Chen akan menyelamatkan Yunyun yang kini berada di ambang kehancuran diri, atau Duan yang tengah menghadapi bahaya besar? Tiba-tiba, rambut wanita tersebut bergerak cepat ke suatu arah, seolah bereaksi secara naluriah terhadap ancaman. Dalam sekejap, rambut wanita itu melesat dan mengikat lidah Pang Zi yang mengarah kepada Duan, menghentikan serangan mematikan tersebut. Melihat reaksi itu, wanita tersebut tampak terkejut karena menyadari bahwa Su Chen ternyata mampu mengalihkan dan mengendalikan kemampuan dirinya. Ekspresi Su Chen berubah menjadi serius. Bagi Su Chen, hanya anak-anak yang membuat pilihan, karena dirinya menginginkan segalanya. Wanita itu lalu menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Su Chen, namun ia tetap mengingatkan bahwa keberadaannya hanya ada dalam kesadaran Su Chen, dan tidak seorang pun bisa melihat dirinya secara nyata. Su Chen kemudian mendarat dengan mantap di tanah, dan wanita tersebut menegaskan bahwa sejak saat itu, semua keputusan berada di tangan Su Chen. Duan yang telah berhasil diselamatkan segera menghampiri dan memuji Su Chen, karena Duan yakin Su Chen akan selalu baik-baik saja. Di sisi lain, Pang Zi menunjukkan ekspresi kesal saat melihat Su Chen kembali mendekat. Pang Zi merasa kesenangannya telah dirusak oleh kehadiran Su Chen. Sementara itu, Su Chen mencoba mengakses kembali kekuatan dari inti kristal milik wanita tersebut, dan untuk pertama kalinya, Su Chen benar-benar merasa mampu mengendalikan kekuatan itu sepenuhnya. Su Chen lalu melepaskan jaring laba-labanya, berniat menguji kemampuan barunya terhadap Pang Zi. Tanpa disadari Pang Zi, jaring laba-laba Su Chen telah menjalar dan melilit tubuh besarnya, bahkan telah menembus lidah raksasa yang menjadi senjata andalan Pang Zi. Jaring itu terus meluas dan mengikat, membuat Pang Zi semakin terjerat. Meski Pang Zi sempat tertawa meremehkan, merasa pukulan Su Chen sebelumnya saja tak mampu menyakitinya, ia tidak menyadari bahwa kali ini situasinya berbeda. Su Chen terus menjulurkan jaringnya ke berbagai sisi gedung, hingga akhirnya tubuh Pang Zi terperangkap sepenuhnya dalam perangkap yang rumit. Pang Zi mulai panik dan meminta Su Chen menghentikannya, namun semuanya sudah terlambat. Seluruh tubuh Pang Zi telah terikat erat dan nyaris tak bisa bergerak. Dalam keterpaksaan, Pang Zi pun bertanya tentang maksud dari apa yang dilakukan Su Chen. Su Chen merasa penasaran, ingin mengetahui apa yang akan terjadi jika tubuh Pang Zi dipotong menjadi beberapa bagian. Su Chen mempertanyakan apakah kemampuan regenerasi Pang Zi masih bisa bekerja dalam kondisi seperti itu. Ketika menyadari niat Su Chen, Pang Zi benar-benar terkejut. Ia tak menyangka bahwa Su Chen mampu bersikap sekejam itu terhadapnya. Dalam sekejap, Su Chen mulai mempererat jaringnya, dan tekanan luar biasa itu membuat Pang Zi menjerit kesakitan. Dalam satu ledakan hebat, tubuh Pang Zi menghilang seketika dan hancur berkeping. Serangan Su Chen berhasil melenyapkan Pang Zi, pemangsa tingkat 2 yang selama ini menjadi ancaman besar. Duan yang menyaksikan kejadian itu tampak sangat terkejut. Duan tak pernah menyangka bahwa kekuatan Su Chen telah berkembang sejauh itu, dan kini merasa dirinya harus berlatih lebih keras agar bisa mengimbangi kemampuan Su Chen. Su Chen lalu menyatakan bahwa ia harus segera kembali ke pangkalan, dan ia mempercayakan Feng serta Golden untuk dijaga oleh Duan. Menanggapi hal itu, Feng memastikan kepada Su Chen agar tidak terlalu khawatir, karena mereka akan tetap baik-baik saja. Sementara itu, di sisi lain kota, seorang wanita dengan kemampuan kecepatan tampak terus bergerak melesat dari satu jalan ke jalan lain untuk mencari keberadaan Su Chen. Setelah beberapa lama, wanita itu berhenti sejenak, diliputi kebingungan karena belum menemukan Su Chen. Rasa lelah mulai menyelimuti tubuhnya, dan ia khawatir jika pencarian ini terus berlanjut tanpa hasil, maka segalanya bisa menjadi terlambat. Tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Di hadapannya, wanita itu melihat Su Chen melaju dengan kecepatan luar biasa. Wanita tersebut bahkan harus menyingkir dari jalur untuk menghindari hempasan akibat laju Su Chen yang begitu cepat. Ia tidak menyangka bahwa Su Chen memiliki kecepatan yang bisa menandingi dirinya. Dalam kekagetan itu, wanita tersebut mencoba menarik perhatian Su Chen agar berhenti,
Namun Su Chen hanya sempat melirik ke belakang dan tetap melaju tanpa menghentikan langkahnya. Tak berselang lama, wanita parasit kembali muncul dalam kesadaran Su Chen. Wanita itu mempertanyakan apakah Su Chen benar-benar akan kembali ke pangkalan, karena jika mereka tidak cukup berhati-hati, maka seluruh tim bisa binasa. Namun Su Chen tetap teguh. Ia percaya bahwa orang-orang yang bersamanya adalah orang-orang kepercayaan, dan dirinya tidak akan meninggalkan mereka. Terlebih, Su Chen telah mengorbankan banyak hal untuk membangun pangkalan itu dengan tangannya sendiri. Harapan terakhir yang Su Chen miliki kini hanyalah satu, agar Yunyun mampu bertahan cukup lama di tengah situasi genting yang sedang berlangsung. Su Chen merasa inilah saat yang tepat untuk mencoba teknik baru yang berhasil ia kuasai. Tanpa ragu, Su Chen membuka sebuah portal, lalu melompat menembus ruang dimensi untuk berteleportasi. Wanita parasit yang menyertainya tampak kebingungan, tidak mengerti dengan apa yang baru saja terjadi. Di belakang mereka, wanita dengan kemampuan kecepatan juga menunjukkan keterkejutan saat melihat Su Chen menghilang begitu saja. Ia sulit mempercayai pandangannya sendiri, merasa mungkin apa yang ia lihat hanyalah ilusi, karena menurutnya kemampuan seperti itu tidak mungkin dimiliki oleh manusia. Dalam hatinya, Su Chen mengenang keterbatasan terdahulu. Dahulu, kemampuan teleportasi miliknya hanya mampu menempuh jarak 3 meter, dan jika digunakan 3 kali berturut-turut, tubuhnya akan terasa seakan tercabik dari dalam. Namun kini, setelah Su Chen mencapai level manusia tahap 2, lompatan teleportasinya mampu menjangkau hingga 8 meter. Untuk memperkuat dirinya lebih jauh, Su Chen juga mengaktifkan kemampuan tubuh baja yang ia miliki, menyiapkan diri untuk tantangan berikutnya. Melihat perubahan itu, wanita parasit mulai merasa tidak tenang. Ia dihantui firasat buruk dan bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya direncanakan oleh Su Chen. Namun Su Chen telah memantapkan tekadnya. Kini saatnya bagi Su Chen untuk menguji sejauh mana batas kekuatan yang bisa ia capai. Tanpa membuang waktu, Su Chen melanjutkan teleportasinya, melesat dengan kecepatan luar biasa. Dari kejauhan, wanita berkemampuan kecepatan hanya bisa menyaksikan tubuh Su Chen yang menghilang kembali, membuat keterkejutannya semakin dalam. Ia bahkan tidak mampu melacak arah pergerakan Su Chen yang kini bergerak melampaui batas kecepatan biasa. Sementara itu, di dekat pangkalan, Yunyun terlihat sedang mengangkat sebuah gedung ke udara. Di sekelilingnya, suara teriakan ketakutan bergema di udara. Para pemangsa yang berada di sekitar tempat itu mulai menyadari bahwa Yunyun telah kehilangan kendali. Mereka merasa wanita raksasa itu telah menjadi gila dan memutuskan untuk melarikan diri demi menyelamatkan diri mereka sendiri. Namun di sisi lain, seorang pemangsa justru memandangi Yunyun dengan kekaguman. Baginya, sosok wanita raksasa itu terlihat begitu menarik dan menyenangkan untuk dilihat. Ketika salah satu pemangsa lain memperingatkannya untuk segera kabur, ia justru mengungkapkan rasa muaknya terhadap keadaan apokalips yang terus menghantui, dan memutuskan untuk memanjat tubuh Yunyun demi menikmati pemandangan dari ketinggian. Perkataan itu membangkitkan rasa penasaran di antara para pemangsa lainnya. Mereka menyadari bahwa sebelumnya tak pernah terpikir untuk melihat dunia dari perspektif semacam itu. Tak lama kemudian, para pemangsa mulai memanjat kaki Yunyun satu persatu. Salah satu dari mereka tampak bersorak kegirangan, merasa bahwa dirinya hampir mencapai puncak. Yang lain pun ikut terpikat, menyatakan keinginan yang sama untuk melihat dunia dari atas. Mereka yang tersisa akhirnya memutuskan untuk bersama-sama memanjat tubuh Yunyun, demi melihat keindahan yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Salah satu pemangsa tertawa puas saat merasa hampir mencapai tujuannya. Ketika Yunyun mengangkat sebuah gedung ke udara, para pemangsa segera meminta yang lain untuk bergerak lebih cepat. Mereka meyakini bahwa jika bisa menyerang Yunyun dari dalam, maka menaklukkannya akan jauh lebih mudah. Melihat situasi yang kian genting, Jenderal Gao segera memerintahkan pasukannya untuk menembak dan menghancurkan para pemangsa terkutuk tersebut. Namun sebelum pasukan itu sempat bergerak, Yunyun lebih dulu mengayunkan gedung besar yang ia angkat, lalu menghantamkannya ke tanah dengan kekuatan luar biasa. Dampaknya membuat pasukan Jenderal Gao terhempas hebat. Melihat kekacauan itu, Jenderal Gao mulai menyadari bahwa Yunyun menyerang siapa saja tanpa pandang bulu. Ia merasa, jika keadaan ini dibiarkan, maka semua orang akan berada dalam bahaya besar. Namun di saat yang sama, Kapten Bai memperhatikan sesuatu yang melesat cepat ke arah mereka. Sosok itu adalah Su Chen, yang kini telah berdiri kokoh di atas sebuah tiang. Kedatangan Su Chen membuat Kapten Bai terpana. Ia mengagumi kekuatan Su Chen, sementara Jenderal Gao menyadari bahwa pada akhirnya, Su Chen berhasil melewati rintangan itu. Di belakang mereka, wanita parasit memperingatkan bahwa Yunyun masih berada dalam tahap pertumbuhan, dan jika proses itu terus berlangsung tanpa kendali, tubuh Yunyun bisa saja meledak. Su Chen menyadari bahwa ia harus segera membangunkan Yunyun sebelum semuanya terlambat. Di tengah kekacauan, Yunyun mulai menyadari ada sesuatu yang mendekatinya. Namun dalam kondisi tak sadar, Yunyun tidak mengenali bahwa sosok yang mendekatinya adalah Su Chen. Saat Yunyun mencoba meraihnya,
Su Chen dengan sigap menghindar lalu melompat ke arah tangan Yunyun, mencoba mencari celah untuk mendekat. Su Chen terus melompat ke bagian atas tubuh Yunyun, namun Yunyun, yang masih kehilangan kesadaran, justru menepuk lengannya sendiri dalam usaha menyingkirkan gangguan. Su Chen kembali menghindar, memutuskan untuk sementara waktu mengabaikan Yunyun, dan lebih dulu mengurus para pemangsa yang memanfaatkan kekacauan itu. Ketika Su Chen meluncur ke bawah, pandangannya menangkap para pemangsa yang tengah memanjat kedua kaki Yunyun. Di tengah pengamatan itu, wanita parasit merasa heran karena stocking yang dikenakan Yunyun tetap utuh meskipun meregang hingga ukuran luar biasa. Namun Su Chen menduga hal itu adalah efek dari kekuatan Yunyun sendiri. Saat masih melayang di udara, Su Chen mengarahkan jaring laba-labanya ke arah para pemangsa. Salah satu dari mereka sudah hampir mencapai tujuan, merasa bahwa tidak ada lagi yang bisa menghentikannya untuk menginjakan kaki di tanah suci yang mereka yakini. Namun tiba-tiba, jaring yang dilemparkan Su Chen berhasil menjerat lehernya. Ketika melihat Su Chen berdiri tepat di hadapannya, pemangsa itu terkejut dan tak menyangka kehadirannya. Tanpa memberi kesempatan, Su Chen langsung mengangkat tubuh pemangsa tersebut tinggi-tinggi, sementara makhluk itu berteriak meminta pertolongan, memprotes tindakan Su Chen yang dinilainya kasar. Satu persatu, para pemangsa lainnya juga terkena jeratan jaring laba-laba yang diluncurkan Su Chen. Setelah semuanya terikat rapat, Su Chen lalu menarik seluruhnya ke bawah dalam satu gerakan cepat, menjatuhkan mereka dari tubuh Yunyun. Di sisi lain, sebuah percakapan terjadi di antara sekelompok pemangsa yang berdiri di tepi jurang. Salah satu dari mereka menuduh Jie sebagai wanita yang sangat jahat. Tiga pemangsa meluapkan amarahnya kepada Jie, mengungkapkan bahwa mereka dulunya adalah manusia biasa. Namun akibat perbuatan Jie, kini mereka telah berubah menjadi monster. Salah satu dari mereka bahkan menarik paksa jubah yang menutupi tubuh Jie, dan bersumpah bahwa hari ini, Jie akan menanggung penderitaan 100 kali lebih berat dari sebelumnya. Melihat sikap para pemangsa yang mengejek, Jie merasa kesal. Dengan penuh amarah, Jie mengambil tongkat miliknya dan menganggap bahwa mereka semua tidak lebih dari seonggok sampah. Tanpa ragu, Jie melemparkan tongkat tengkorak itu ke arah salah satu pemangsa, dan hantaman kerasnya tepat mengenai mata makhluk tersebut. Menurut Jie, tindakan itu dilakukan atas permintaan pemangsa itu sendiri. Tiba-tiba, tepat di hadapan Jie, tubuh pemangsa itu mulai bermutasi secara mengerikan. Tanpa menunjukkan rasa panik, Jie perlahan melangkah mundur mendekati jurang, lalu menjatuhkan diri dengan sengaja. Bagi Jie, tindakan itu adalah sebuah hadiah yang pantas mereka terima. Sementara Jie meluncur jatuh, salah satu pemangsa yang tertancap tongkat itu mulai menyadari bahwa tongkat tersebut bukanlah benda biasa. Dari permukaannya, akar-akar aneh menjalar keluar dan merambat dengan cepat, merasuk ke setiap bagian gedung yang berada di sekitarnya. Di balik bangunan yang dililit akar, seorang pemangsa lainnya telah berubah menjadi sosok monster yang mengerikan. Dua pemangsa lain yang berada di tempat yang sama ikut terjebak dan berusaha melepaskan diri dari cengkraman akar yang menggila. Mereka berteriak minta tolong, namun sia-sia, karena akar tersebut justru semakin menjerat tubuh mereka. Dalam kekacauan itu, arah gerak akar-akar tersebut menunjukkan bahwa makhluk akar itu tengah mengincar Yunyun. Di sisi lain, salah satu pemangsa tertawa puas karena telah lebih dulu berhasil menyusup ke balik rok Yunyun. Namun ketika Yunyun mulai mengangkat kakinya, sekelompok pemangsa yang menempel di tubuhnya langsung terhempas ke bawah. Mereka berusaha bertahan sekuat tenaga dengan berpegangan erat pada stocking Yunyun, sambil memperingatkan yang lain bahwa gerakan Yunyun semakin liar. Tanpa kendali, Yunyun menghantam monster akar yang mendekat dengan injakan kakinya. Tendangan keras itu disertai senyum puas, karena dalam keadaan tak sadar, Yunyun justru menikmati saat dirinya menyerang siapa saja tanpa membedakan. Beberapa pemangsa masih mencoba bertahan, berpegangan erat pada stocking Yunyun yang terus bergerak. Sebagian dari mereka jatuh, namun ada yang merasa beruntung karena masih bisa bertahan, menganggap refleks cepatnya berhasil menyelamatkan nyawa. Sayangnya, keberuntungan itu tidak bertahan lama. Dari belakang, Su Chen melesat cepat ke arah mereka. Dengan jaring laba-laba miliknya, Su Chen membelah tubuh salah satu pemangsa tanpa ragu sedikitpun. Setelah membereskan semua yang menggantung di tubuh Yunyun, Su Chen kembali melesat, meluncur ke arah lain dengan kecepatannya yang luar biasa. Di saat suasana mulai mereda, Yunyun terlihat terdiam di tempat. Tidak ada lagi bahaya yang mengancam, dan tubuh besarnya seolah membeku dalam ketenangan. Jenderal Gao dan Kapten Bai tampak lega, menyaksikan Su Chen berhasil memberantas seluruh pemangsa. Namun, di balik rasa lega itu, Kapten Bai masih menyimpan kekhawatiran lain yang belum terselesaikan. Meskipun para pemangsa telah musnah, dan Su Chen masih dalam wujud tubuh bajanya, satu pertanyaan besar masih tersisa. Bagaimana cara mereka membangunkan Yunyun? Untuk sesaat, Su Chen melayang tepat di hadapan Yunyun, mencoba memancing kembali kesadarannya. Namun tanpa peringatan, Yunyun langsung bereaksi cepat, berusaha menangkap Su Chen seperti menangkap seekor nyamuk. Gerakan tiba-tiba itu membuat Su Chen terkejut, terlebih saat dia melihat ekspresi wajah Yunyun yang menyeringai sambil mengangkat kedua tangannya tinggi ke udara.
Dari kejauhan, Jenderal Gao dan Kapten Bai yang menyaksikan situasi tersebut langsung menunjukkan kegelisahan, karena mereka menyadari bahaya yang mengancam Su Chen. Saat Yunyun mengarahkan tangannya ke arah Su Chen segera menggunakan kemampuan portalnya untuk menghindar. Namun Yunyun tidak menyerah. Dengan kedua tangannya, Yunyun kembali berusaha menangkap Su Chen yang terus menghilang dan muncul kembali. Ketika usahanya tak kunjung berhasil, Yunyun mulai merubuhkan bangunan-bangunan di sekitarnya dalam upaya mencari keberadaan Su Chen. Gerakan brutal itu mencerminkan kebingungan Yunyun yang tak mampu memahami kemana Su Chen menghilang. Jenderal Gao yang menyaksikan kerusakan itu tampak kehilangan arah, sementara Kapten Bai mencoba memahami kemana sebenarnya Su Chen pergi. Di tempat lain, Su Chen terdiam tanpa sepatah kata, menyembunyikan keberadaannya dari pandangan siapapun. Menurut penilaian wanita parasit, langkah Su Chen yang terus maju justru tampak bodoh, dan komentar itu membuat Su Chen merasa malu. Wanita parasit kemudian bertanya-tanya di mana sebenarnya Su Chen bersembunyi dari sosok Yunyun. Tanpa diketahui siapapun, Su Chen sebenarnya tengah bersembunyi di balik pakaian Yunyun, sambil meminta wanita parasit untuk tidak banyak bicara. Di sisi lain, Yunyun mulai mendengar suara samar, namun tidak mampu menemukan sumbernya. Tiba-tiba, sebuah kilatan cahaya mencuat dari tubuh Yunyun. Cahaya itu terlihat jelas dan membuat wanita parasit terkejut. Ia kemudian memperingatkan Su Chen agar segera memperhatikan kondisi tubuh Yunyun. Su Chen langsung melompat keluar dari persembunyiannya menggunakan portal, dan melihat bahwa sekujur tubuh Yunyun kini memancarkan cahaya yang begitu menyilaukan. Di bawah sana, Jenderal Gao dan Kapten Bai memperlihatkan kecemasan, bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Bagi Su Chen, tanda-tanda itu menandakan bahwa tubuh Yunyun telah mencapai batasnya dan tidak lagi mampu bertahan. Tak berselang lama, Yunyun mengeluarkan teriakan yang mengguncang udara. Cahaya dari tubuhnya meledak-ledak ke segala arah, menyebar dari setiap celah di tubuhnya. Di tengah ledakan cahaya itu, kesadaran Yunyun mulai mengembara jauh ke masa lalu. Dalam pikirannya, bayangan buih-buih udara yang mengambang di dalam air muncul begitu jelas. Sebuah memori yang perlahan membawanya kembali sebelum semua kekacauan ini terjadi. Yunyun yang terendam di dalam air memejamkan matanya, merasakan suhu dingin yang meresap hingga ke tulangnya. Dalam benaknya, Yunyun menyadari bahwa setiap kali ia membuka mata, yang tampak hanyalah kegelapan tanpa ujung. Sudah entah berapa kali Yunyun terbangun dalam keputusasaan, dan entah berapa kali pula tubuhnya berbaring di atas meja operasi yang dingin. Tak terhitung pula jumlah jarum suntik yang telah menembus kulitnya. Di tengah dunia apokalips yang tak mengenal belas kasih, Yunyun hanya dijadikan kelinci percobaan dalam eksperimen milik seseorang. Yunyun pernah berharap, andai saja sosok dewa benar-benar ada, ia rela menyerahkan segalanya demi mendapatkan jalan keluar. Dalam hatinya yang hancur, Yunyun terus berdoa agar ada keajaiban yang datang menjemputnya dari penderitaan itu. Namun di tengah keterpurukan, Yunyun mendengar suara seseorang yang memanggil namanya. Ketika suara itu menggema, Yunyun membuka mata dan terperanjat. Dalam benaknya muncul tanya, apakah sosok yang ia lihat benar-benar dewa yang ia harapkan selama ini? Kesadaran Yunyun pun kembali ke masa kini, pada saat tubuhnya sudah tidak mampu lagi menahan tekanan yang menggerogoti. Di belakangnya, Su Chen berdiri, mengingatkan Yunyun untuk tidak melupakan sesuatu yang penting. Dalam sikap tegasnya, Su Chen menyampaikan bahwa ia tak membutuhkan orang-orang yang lemah berada di sisinya. Su Chen lalu membuka tangannya dan mengambil ancang-ancang. Dengan kekuatan penuh, Su Chen mengayunkan tangannya, mengarahkan seluruh energinya, dan menghantam bokong Yunyun dengan keras, berharap pukulan itu bisa membangunkannya dari kondisi yang kritis. Pukulan itu membuat Yunyun berteriak keras, mengguncang suasana yang sempat hening. Kapten Bai yang menyaksikannya tampak terkejut, tak menyangka tindakan drastis itu dilakukan oleh Su Chen demi membangunkan Yunyun. Namun, setelah pukulan tersebut, kesadaran Yunyun perlahan mulai kembali. Dalam pikirannya, Yunyun kembali mengingat sosok Su Chen, pria yang selalu muncul di hadapannya setiap kali ia merasa tenggelam dalam keputusasaan. Kehadiran Su Chen selalu menjadi cahaya yang menembus pekatnya kegelapan dalam hati Yunyun. Demi Su Chen, Yunyun merasa sanggup menyerahkan segalanya. Melihat kondisi tersebut, Su Chen tampak cemas. Ia tidak menyangka bahwa Yunyun akan melangkah sejauh itu, hingga rela mengorbankan dirinya sendiri. Cahaya yang terpancar dari tubuh Yunyun semakin menyilaukan, membuat Kapten Bai ikut terkejut saat menyadari bahwa Yunyun kini bahkan berpotensi menghancurkan dirinya sendiri. Cahaya itu begitu terang hingga sulit untuk ditatap langsung, seakan hendak menghapus segalanya. Tak lama kemudian, tubuh Yunyun menghilang begitu saja, menyisakan hanya reruntuhan yang melayang di udara. Ketika reruntuhan itu perlahan jatuh menghantam tanah, tidak ada satupun tanda keberadaan Yunyun yang tertinggal. Segalanya tampak lenyap begitu cepat. Di tengah kesunyian yang menyelimuti, Jenderal Gao yang sejak tadi memejamkan matanya tampak bingung dengan suasana yang semakin hening. Perlahan, Jenderal Gao membuka matanya, mencoba memastikan apakah semuanya telah benar-benar berakhir. Namun begitu melihat kenyataan di hadapannya, ekspresi terkejut langsung tergambar di wajah Jenderal Gao.
Tidak ada yang menduga bahwa kini bukan hanya Yunyun yang telah menghilang, tetapi Su Chen pun ikut lenyap tanpa jejak. Terima kasih sudah mengikuti alur cerita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan alur cerita komik seru lainnya. Kalau ada komik yang ingin dibahas, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video seru lainnya.